Lama gak ketemu kamu, Ben. Bersyukur sama Allah kamu sekarang bahagia ya, Ben. Bunda Korla akhirnya angkat bicara melihat polemik panas antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang terus menjadi sorotan publik. Bunda Korla memilih untuk tidak lagi bungkam. Sebagai sosok yang pernah berjuang bersama Ruben Onsu dari titik nol hingga sama-sama merasakan pahit manis perjalanan menuju kesuksesan, Bunda Korla mengaku cukup mengenal sosok Ruben. Kini, di tengah konflik yang semakin ramai diperbincangkan, Bunda Korla mulai membuka pandangannya mengenai apa yang selama ini ia ketahui. Pernyataannya pun langsung menyedot perhatian publik dan membuat nama Ruben Onsu kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tak berhenti di situ, Bunda Korla juga turut menguliti sosok Giorgio Antonio. Sejumlah pernyataan yang disampaikannya sontak memicu reaksi warganet dan membuat publik semakin penasaran. Ngomentarin orang itu jangan ceplos. Selepas lidah kau ngomong aja, yang penting kelihatan pintar aja. Padahal dibalik itu kebodohan kau malah kelihatan. Kalau Bunda terus terang aja, aku memang bodoh dalam hitung-menghitung. Karena aku sekolahnya nggak tamat. Tapi kalau untuk bicara, aku lebih berhati-hati. Karena lidahku udah berpengalaman dalam pertemanan seluruh dunia. Iya Bunda dong. Lidah Bunda ini kan lidah udah berpengalaman berteman. Jadi aku udah tahu menjaga perasaan orang. Pengalaman aku dalam hidup adalah ketika aku kenal jam, nggak kenal hari, dia live terus. Apa itu untuk apa? Kalau bukan untuk buat rumah itu, ya kan? Untuk menafkahin sebelumnya gitu, 200 juta itu kan? Jangan ikut-ikutan Bun. Ini bukan ikut-ikutan. Ini bukan ikut-ikutan sayang. Ini cuma memberikan saran, ya. Ini celotehan Bunda. Semoga bisa menyadarkan hal-hal yang berlebih-lebihan dari mulut siapapun, ya. Jadi wajar kalau Bunda bela kalau dibilang Bunda bela Ruben, Bunda nggak bela Ruben, tapi Bunda meluruskan kalimat yang menurut Bunda tidak baik, menurut Bunda kurang nyaman di telinga publik. Anggaplah Bunda ini penyambung lidah orang-orang yang tidak nyaman di telinganya ketika ucapan-ucapan yang kurang enak gitu. Ngerti nggak? Terlebih-lebih kan Bunda kenal Ruben. Bunda kan kenal Ruben. Sebagaimana Bunda kenal Ruben itu sebagaimana Bunda kenal Ivan. Ngerti nggak? Kalau kenal Ruben sama Ivan ya Bunda kenal Ruben duluan. Tapi kesininya Bunda lebih banyak, Ivan lebih banyak memberikan kasih sayangnya tuh lebih banyak gitu. Kalau Ruben kan zaman itu, tapi sekarang Ruben sama Bunda kan tetap masih berhubungan, nggak di WhatsApp, nggak di mana-mana, ngerti nggak? Jadi kalau Bunda ngomong gini ya memang tujuannya buat apa Bunda? Buat yang si mantannya yang itu, karena Bunda kenal dia juga baik. Gitu. Bunda kenal dia juga baik ketika Bunda ke rumah si Ruben. Jadi Bunda ngelihatnya tuh kayak ini kok jadi begini gitu, kok jadi begini, ucapannya kok seperti ini gitu. Kok jadi kayak terkesannya kasar gitu, kasar banget. Apalagi bilangin Ruben tuh kayak maaf ya, kalimat yang CONG gitu. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Itu udah menjatuhkan derajatnya, merendahkan si Ruben. Ruben itu bukan CONG. Dia bukan itu. Dia laki. Kalau CONG nggak bisa sama perempuan. Itu Ruben bukan bagian dari yang itu. Jadi tolong dipahamin. Selama hidup sama Ruben udah ngapain? Hah? Dia udah bikin anak. Kalau misalnya CONG, nggak mungkin dia tertarik sama Pepsida. Nggak mau dia. Ruben laki. Cuman memang seperti itu. Laki kan bermacam-macam. Kalau mungkin kelakuan Ruben seperti itu, lemah lembut. Tapi laki-laki yang udah merasa gagah, KDRT, itu nggak lebih daripada perempuan.
Kalau dibilang laki, justru Ruben yang laki. Walaupun dia kelihatan lemah lembut, memang tipenya seperti, tapi dia kasih sayangnya penuh, tanggung jawabnya luar biasa. Ayo, tanggung jawabnya luar biasa. Walaupun udah nggak berhubungan, dia tetap masih memberikan nafkah, membuatkan rumah. Ayo, ya kan? Berarti dia bukan CONG. Kalau dia CONG, dia nggak akan seperti itu. Mungkin masih banyak kali yang mau sama Ruben. Coba tanya Ruben. Bro, Kak Ruben, kata Bunda Korla, Kak Ruben nikmatin hidup nggak? Coba tanya. Aku tahu dia tuh nggak bakal, dia tuh nggak kayaknya nggak dapat dia untuk menikmatin hidupnya. Nggak dapat itu untuk menikmati. Coba tanya. Kak Ruben, kata Bunda Korla, selama Kak Ruben sendiri ini menikmatin hidup nggak? Mungkin kalau Bunda ngomong ke Ruben, mungkin Ruben akan menangis. Karena dia kerja terus, cari duit terus itu. Cari duit mulu. Kadang-kadang Bunda buka TikTok jam 9 malam, jam 10 malam, dia udah nongkrong live cari duit. Bahkan sampai Bunda bilang, ini kapan waktunya dia istirahat? Kapan waktunya Ruben ini menikmatin hidup? Kapan dia bisa bersenang-senang? Kayaknya nggak ada itu. Setelah Bunda Korla menceritakan tentang Ruben, kini giliran Giorgio Antonio yang dikuliti oleh Bunda Korla. Nggak malu ya ngaku-ngaku rumah sendiri, kecapean, banyak macet. Macet di mana? Macet di lapangan banteng, tempat kucing-kucing berdiri, laki-laki jual diri. Nggak malu ngaku-ngaku rumah sendiri, padahal itu rumah Ruben Unsu. Malu dong kalau mau pansos, mau eksis dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara seperti itu, ya. Kalau nggak punya rumah, ya udah main drama aja terus, drama-drama CEO ngaku-ngaku, tapi nggak ada buktinya. Kalau punya bukti, beliin dong rumah, ya, beliin dong rumah buat mantannya Ruben, ya. Nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah merasa-merasa, ya. Punya harga diri dong. Kalau itu rumah bukan rumah Anda, tapi rumah Ruben Unsu. Itu rumah Ruben untuk anak-anaknya, ya. Anda nggak punya hak, ya, nggak punya hak. Anda nggak punya bagian di situ. Anda orang luar, ya, yang belum jadi apa-apa. Itu rumah anak Ruben. Rumah anak Ruben, bukan rumah Anda. Sadar diri, ya. Jangan karena tampang Anda nanti orang berpikir bahwa Anda itu kucing. Tahu kan kucing? Tahu kucing apa? Laki-laki yang biasa nongkrong di lapangan banteng alias jual diri. Rasa malunya di mana? Nggak punya rasa malu ya? Cuy.